Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa bi niyatil qabul ila hadratir rasul min kulli su'in wa ma'mur. Anallahu ta'ala al-karim ja'alna wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsana. Bisirril Qur'an wa bisirrin nabi wa ahlin nabi wa bisirri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ينبغي أن يكون الذاكر على أكمال الصفات فإن كان جالسنا في موضع استقبل القبلة وجلس متذللا متخشعا بسكينة ووقار mutriqan ra'sahu. Lanjutan kajian kita di dalam kitab Al-Azkar. Di pertemuan yang lalu kita simpulkan dulu pada ingat masih tentang masalah zikir dalam posisi orang itu berhadas seperti dia junub kemudian haid atau nifas. Maka kesimpulan hukumnya di dalam kitab Al-Azkar yang pertama, bila orang itu berzikir dengan membaca Al-Quran dengan niat tilawah atau niatnya apa? Membaca. Jadi tergantung niat sebenarnya dulu bawaan kita. Nah itulah yang membedakan bahwa niat itu harus berbarengan dengan perbuatan. Ada bisa niat itu jauh-jauh waktu tidak bisa. Nanti ada tahapannya niat. Misalnya ketika kita hendak sholat subuh di masjid ini, lalu yang masuk langsung Allahu Akbar. Ditanya orang niatnya apabila tadi sudah mulai rumah. Itu bukan niat, itu namanya kalau dalam bahasa tingkatan hukum fikih itu disebut dengan imbias atau yang disebut suara hati. Hendak kemana? Hendak sembahyang subuh. Lalu pian menguruk baju atau beristinja menguruk baju, itu tingkatan kedua namanya irodiyah. Jadi respon terhadap keinginan lalu pian gawi itu irodiyah. Belum menggawi kerjaannya ada. Nah dari suara hati sampai pekerjaan tadi itu sudah berpahala dah kalau kebaikan. Padahal belum dikerjakan. Lalu pian masuk ke dalam masjid Darul Hikmah. Pertanyaannya, apakah langsung sembahyang subuh? Ada tahiyatul masjid dulu. Maulah niat pian tadi dari sana. Di mana kita membedakan antara syarat tahiyatul masjid dengan sembahyang subuh? Di mana posisinya kira-kira? Nah disitulah tatanan hukum fikih mengatur tentang aturan niat. Bukan kita yang membuat, tapi memang prosedurnya kayak itu. Nabi hanya mengatakan innamal a'malu binniyat. Pekerjaan itu tergantung niat. Proses niat itu dari mana? Masuk ke dalam masjid. Ada langsung melebet Allah Akbar langsung kan. Lalu dia hati-hati berdiri sebentar. Keluar suara hati dia, saya ini sholat tahiyatul masjid. Muncullah aturan qasar ta'yin.
Satu, kesengajaan saya sholat. Ta'arud, ini sholat wajib atau sholat sunat? Oh, sholat sunat. Kalau sholat sunat, sunat apa? Penjelasannya tahiyatul masjid. Nah, 3 komponen itu jangan wajib di hati. Adapun lafaz itu pendukung sunat dia hukumnya. Dari mana ambilannya? Oh, pada dalilnya. Dulu waktu Nabi berhaji, beliau menyatakan labbaik Allahumma hajjan, melafazkan sendiri, ku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Dari dasar ini dikiaslah dalam hukum fikih, kalau haji adalah bagian dari ibadah, maka berlakulah seluruh ibadah yang lainnya. Muncullah perkara namanya talaffuz bin niyah. Itu produk hukum ngarannya. Lalu kita hendak sembahyang, berdiri sebentar, usalli fardhu subhi. Ucapan ini di luar sholat sebenarnya, bukan di dalam sembahyang. Seperti orang mengatakan ketika ditanya mau sholat apa, sholat subuh, lalu saya sholat subuh, seperti itulah. Tapi tatanannya di dalam hati. Lalu hukum fikih mengatakan niat adalah sebuah suara hati yang dilakukan berbarengan dengan perbuatannya. Perbuatannya apa? Awal perbuatan kita takbiratul ihram, Allah. Dalam hati itu main sudah. Nah, supaya hati ini terpaut dengan Allah, lalu dibikinkan lafaz Allahu Akbar. Oh, malihnya Pak hukum itu produk hukum yang apabila kita pahami dari konteks Al-Qur'annya, hadisnya, keluarnya kayak itu. Orang melihat obat sakit kepala itu Panadol, isinya paracetamol. Paham Mas Dulur sampai sini? Nah, kira-kira kayak itu anunya, prosedurnya. Nah, lalu kesimpulannya pada pertemuan yang lalu, membaca Al-Qur'an itu ada niatnya. Niatnya membaca apabila orang junub atau berhadas besar, haid, membaca Al-Qur'an dengan niat membaca hukumnya haram. Niat membaca haram. Kita naikkan kedua. Kalau dia melihat tulisan Al-Qur'an tanpa memegang, misalnya membaca dari suara hati saja, diam aja, atau dalam bahasa kita mentadabbur saja, memegang tidak, meluarkan. Yang tidak boleh itu melafazkan, menggerakkan 2 lisan ini. Diam saja tapi hatinya bermain dengan Quran, boleh tidak? Boleh. Nah, itu namanya tadabbur namanya. Ada lagi yang ketiga, Qurannya diikuti. Kada boleh, haram hukumnya. Namanya mashul mushaf namanya. Tidak diperkenankan. Ulangi, 1, ayat Quran kalau niatnya membaca hukumnya tidak boleh. Hadisnya apa? Hadis riwayat Bukhari, la yaqra'u al-junub wa la haidu shay'an min al-Quran. Tidak diperkenankan orang junub dan haid membaca sesuatu dari Quran. Niatnya membaca. Kalau dia tadabbur dalam hati saja boleh. Kalau dia memegang mushafnya tidak boleh. Dalilnya apa? La yamassuhu illa mutahharun. Tidak diperkenankan yang memegangnya kecuali yang suci. Ya sudah. Limbah itu membacanya tapi dalam bentuk sifatnya zikir. Contoh doa hendak tidur. Lalu dia membaca surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, kemudian dia membaca ayat kursi, boleh tidak? Niatnya zikir potongan ayat ini. Dalilnya apa? Ketika Ibunda Aisyah dalam kondisi junub, beliau membaca potongan-potongan ini, dan Nabi pada masa itu berbaring di, nanti kita ketemu hadisnya, berbaring di pangkuan beliau, lalu beliau membaca tersebut. Di situ disarahkan para ulama wa min hizbihi, yaitu rutinitas yang dibaca sebagai zikir. Nah, itu dalilnya baik. Jadi niatnya bujur sama nanti baca ayat kursi,
tapi beda niat. Ini niatnya membaca, ini niatnya berzikir. Kalau contohkan, ada supir hulu sungai ke Banjar, bersinggah inya di apa ngarannya di Rantau, mulai Tanjung tuh ngantuk lah kira-kira, lalu bersinggah satu malam. Lalu dilakukannya membasuh muha seperti rangkaian wudu. Niatnya sahajaku berwudu mengangkat ngantuk, ngantuk. Sahajaku berwudu mengangkat ngantuk. Kira-kira tuh kalau dipakai jasa sembahyang tidak? Ada kawa karena dia niatnya mengangkat ngantuk. Atau orang nih membasuh muha tanpa melihat apa sama sekali, dapat pahala kan? Ada pahala. Kenapa ketika gerakan itu sama, gaulnya itu sama, kenapa ada dimasukkan niat saja? Sahajaku berwudu karena Allah Ta'ala, dapat semuanya. Hilang ngantuk iya, kalau mengerjakan sholat iya. Nah itu gaulnya sama tapi niatnya berbeda. Nah itu kesimpulan di pertemuan yang lalu. Mata ini buruk sudah. Nah baik, kita lanjutkan. Wa faslun yang bagi ayyakuna dzakiru ala akmalis sifat. Seyogianya satu pasal kata Imam Nawawi, seyogianya orang berzikir itu dalam kondisi teramat sempurna sifat keadaannya. Berzikir itu seyogianya kondisi keadaan kita itu sesempurna keadaan. Orang dulu kalau mau baca Quran, karena baca Quran bagian daripada zikir lah. Orang dulu waktu hendak baca Quran itu tidak diperkenankan kelihatan aurat, betul tidak? Itu dulu dididik anak baca Quran, kalau berselawar hendak disuruh betapi, duduk. Itu kayak itu dulu. Baru-baru ini pun ada melihat di acara MNC atau apa. Jadi, pengarangnya dangdut nang dadakan itu dah. Ada seorang penyanyi biduan membaca Qurannya bagus, tapi kondisi fisiknya pada masa itu beendrok handap. Nah, kalau dalam pandangan Imam Nawawi itu sebenarnya tidak beretika di hadapan Allah sekalipun suaranya baik. Karena di sini aturannya yang bagi ayyakuna dzakiru ala akmalis sifat. Seyogianya orang berzikir itu dalam kondisi yang sesempurna mungkin keadaannya. Contohnya, fa in kana jalisuna fi maudiin, andai kata mereka duduk bersama-sama di sebuah tempat, istaqbalul kiblata, maka sunat menghadap kiblat. Jadi kalau berzikir sunat menghadap kiblat. Jadi misalnya pian rutinitas ada berzikir, baca salawat atau tapi jika memungkinkanlah tidak harus menghadap kiblat, cuma seyogianya. Jadi kayak misalnya berzikir setelah subuh duduk bersandar menghadap ke sana silakan, tapi afdalnya menghadap kiblat. Fa in kana jalisuna, kalau dalam kondisi tertentu ketika dia berkumpul bersama-sama. Wa jalasa mutadallilan mutakhasyian, duduklah dengan kondisi seperti terhina. Maksudnya untuk mengharapkan kehusuan kepada Allah. Mutrikan ra'sahu, menundukkan kepala. Nah, di sini muncul dalam pandangan Imam Nawawi, karena zikir itu dasar dalilnya boleh disuruh oleh Allah dalam kondisi berdiri, berduduk atau berbaring. Maka mutrikan ra'sahu ini lalu dipandangi dalam ilmu tasawuf, ilmu sufi, bahwa boleh mereka itu menggerakkan kepalanya, mutrikan ra'sahu, untuk mendapatkan kehusuan. Lalu di dalam ilmu thariqah itu macam-macam sumbernya, yaitu
menggerakkan kepala berdasarkan keadaan mereka mendapatkan kelezatan zikir, bukan untuk menghinakan atau berdendam. Jadi la ilaha illallah itu boleh menurut Imam Al-Ghazali. Apa dasar dalilnya? Ujar Imam Al-Ghazali disebutkan di dalam kitab Ihya. Ujar Sidin ketika menafsirkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, orang-orang yang berzikir kepada Allah itu baik dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Nah, kan tiga itu keadaannya. Berdiri, duduk dan berbaring. Kesimpulannya apa? Nabi itu berzikir karena lakonan zikir itu kalau kita hendak melihat yang paling menerapkannya adalah perilaku Nabi. Nabi itu kan pernah lepas zikir itu, baik berdiri, duduk ataupun beliau berbaring. Nah, dipahami oleh Imam Al-Ghazali di sini, belum bacakan redaksinya. Nah, pertama dulu ujar Sidin wala ba'sa bit tahrikir ra'si inda dzikri idza kana ala wajhil waqar. Tidak mengapa menggerakkan kepala ketika berzikir jika dilakukan dengan penuh ketenangan. Tapi tenang. La ilaha illallah. Nah, ada perbedaan pendapatnya yang berzikir bergerak, badan bergerak tapi berjalan ya. Berzikirnya di situ aja, untung berzikirnya ke situ. Pernah nggak melihat? Belum pernah masuk ke dalam beberapa zikir orang jadi pikir situ. Kasih nah. Lah, bergerak kada tahu kayak apa kan tuh kayak apa kondisi karpet di bawah ini punya karpetnya kada slip tuh bisa tuh guys. Jadi kalau kita melihat dari pandangan Imam Ghazali bahwa menggerakkan kepala itu sudah ada pada abad ketiga, Pak. Sudah ada itu. Sudah bergerak. Tapi mereka mendapatkan kelezatan dalam berzikir. Nah, itu nanti bahasannya buka di dalam kitab-kitab Thariqah. Misalnya kalau kita ke Turki itu ada ar-raqsu dzikri. Jadi berzikir dalam bentuk berdiri. Ada kalau orang berputar-putar tuh. Nah, itu tarian zikir. Dulu terjadi pada zaman dinasti Turki Utsmani. Itu pusing ya kalau orang kadang bisa pusing gitu. Tapi mereka menikmati. Ketika menikmati yaitu karena masuk ke dalam suasana zikirnya, tenang, dia kau menstabilkan keadaan. Nah, kalau gerak kita macam-macam ya, ada la ilaha masukkan Allah di sini. La ilaha illallah. Ini pandangan filosofi. Jadi masukkan kalimat Allah ke dalam hati sebelah kiri. Hati itu maksudnya jantung, supaya detak setiap jantung kita itu adalah bernuansa kalimat Allah. La ilaha. Ada juga mediha menjorangnya. Ada juga la ilaha illallah. Tangannya kayak ini kan. Ini kalau orang partai di fotonya presiden nomor 1 jangan. Padahal ketika Nabi disyaratkan ditanya la ilaha illallah, Nabi mengangkat jarinya. Waktu berkhutbah, fadhkurullaha yadhkurkum. Sebenarnya kita disunatkan menyebut la ilaha illallah sampai kalau khatib mengatakan fadhkurullah kan biasanya terakhir lah. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ya kan gitulah. Itu perintah tuh fadhkurullahal azim. Sebutlah nama Allah. Itu kalau di Arab biasanya mendarau la ilaha illallah. Karena mereka perintahnya bahasa Arab dan yang dipandir ini bahasa Arab juga. Orangnya ngerti. Kalau kita fadhkurullah rana kan orang Banjar ada paham. Nah, jadi itu Bang pengaruhnya bedanya. Nah, jadi tujuan menggerakkan kepala kita simpulkan adalah tidak mengapa menggerakkan kepala ketika berzikir jika dilakukan dengan penuh ketenangan
ala wajhil waqar wa takhasyuk dan kekhusyuan. La ala wajhil la'bi war raqsi, bukan dengan cara bermain-main atau menari-nari. Kan menari-nari kayak apa? Nah, kayak orang apa namanya ajib-ajib ini orang. Gitu. Udah kayak lagu nang trip-tripin kan. Apa namanya? Nah, diulahnya seperti itu. Bermain-main. Jadi pada intinya kesimpulannya gerak di dalam ilmu akhlak itu memiliki rahasia. Nah, kesimpulannya itu. Jadi gerak di dalam ilmu akhlak memiliki rahasia. Ulun tanya ya, kenapa Nabi waktu hendak kuring menghadap sebelah kiri? Itu gerak namanya. Rahasia. Salam kenapa geraknya sebelah kanan? Kita dalam pandangan ilmu syariat ya kita mau umpati itu gawean Nabi. Tapi dalam ilmu tarekat biasanya masuk ke dalam makna yang telah diperintahkan tadi. Kenapa salam itu ke kanan? Ini gerak nih. Nah, jadi itu alasannya. Itu ada di dalam kitab Ihya jilid 1 halaman 342 berbicara tentang zikir melakukan gerak namanya. Nah, baik. Walau takara ala ghairi hadhil ahwal jaza wala karahata fi haqqihi. Andai kata dia berzikir kadang menghadap kiblat, kadang menghadap biasa aja kayak biasa. Orang baruhan diundang kita. Lalu tahlil itu kan konsepnya isinya zikir ya. Orang berarwah itu isinya apa? Zikir. Pertama Fatihah, Al-Qur'an ayatnya. Makanya dalam bahasa hukum haul atau orang berarwah itu doanya Allahumma ausil wa balligh, ya Allah beri sampaikan pahala, wa balligh anugerahkan sawaba ma qara'na, pahala yang telah kami bacakan. Apa saja yang kami bacakan ayat Quran. Substansi di dalam melakukan satu kegiatan ini isinya semua zikir sebenarnya. Jadi kalau kita bantah tabang seberataan itu sama dengan menambang zikirnya. Nah, ada kitab judulnya Is'aful Muslimin ditulis oleh Syekh Yusuf Ismail An-Nabhani. Itu berbicara terhadap konsep kumpulan daripada hadis dan pandangan Imam Ahmad terhadap bicara terhadap konsep orang meninggal setelah 3 hari, setelah 7 hari, setelah 40 hari. Nanti kalau kita panjang umur, ulun sampaikan hadisnya. Ulun dapat dulu mengaji waktu di Mekah, itu dikasih kitab itu oleh guru, kemudian yang bahasanya itu tulisan daripada tangan sini dikumpulkan dari pandangan Syekh Ismail An-Nabhani, lalu dijilid di situ, cuma tidak dicetak banyak. Orang-orang yang mengajinya waktu itu. Lalu dinamailah kitab itu namanya Is'aful Muslimin. Ada ulun nulis ada kitab tapi lembaran-lembaran itu kurang lebih halamannya sekitar 78 halaman. Nah, itu isinya bicara terhadap konsep yang 3 hari menuju hari itu bukan konsep Hindu ada. Itu ada pandangan-pandangannya. Baik. Jadi kalau kita berzikir tanpa menghadap kiblat, boleh saja. Wala karahata, tidak makruh fi haqqihi, tidak makruh pada haknya atau pada keadaannya. Lakin in kana bi ghairi udrin kana tarikan al-afdal. Tetapi kalau memang tidak melakukannya tanpa adanya ujur, maka sebenarnya sayang sekali karena afdolnya menghadap kiblat. Jadi kalau menghadap kiblat, kalau berzikir menghadap kiblat. Nah, kayak nih dalam musalla atau dalam masjid ini. Nah, itu afdal. Wa dalilu ala adamil karahiyati wa dalilu ala adamil karahati qaulullah ta'ala. Adapun dalil yang mengatakan tidak ada kemakruhan berzikir di kondisi apapun, yaitu firman Allah surah Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Allah berbicara itu ada 2. Satu melalui kalam, yaitu
melihat membaca mushaf. Itu Allah berbicara ke kita lewat kalam firman-Nya. Yang kedua melalui al-kaun, proses yang terjadi di alam semesta. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, perbedaan malam dan siang, la ayatin liulil albab, ada tanda-tanda Allah hendak berbicara kepada orang yang mau berpikir, melihat keadaan. Yang dilihatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini makamnya apa nih? Makam apa ini, Pak? Makam muraqabah dulu pertama. Jadi yang dipandangnya seakan-akan Allah ingin berbicara dengannya. Itu muraqabah namanya. Allah hendak mendekat dengannya. Muraqabah itu melihat segala sesuatu seperti Allah memandangnya. Itu muraqabah dah. Ini merasa-rasa saja. Tapi nanti kalau sudah masuk hatinya, oh ini Allah berbandar luarku, aku hendak berbandar luar. Bercurhatan itu namanya musyahadah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu muraqabah. Wa'budullaha ka'annaka tarah. Mengabdi kepada Allah itu seperti engkau menyaksikannya. Kayak apa menyaksikannya? Nah ini maksudnya. Jadi kita kawal melihat segala sesuatu dalam kehidupan ini, ingat terus kepada Allah dan ingin bertata dengannya. Itu berucap, mengeluh, bukan mengeluh, bercurhat-curhatan kepada Allah. Nah kalau tidak sanggup seperti itu, yakini saja bahwa Allah mengawasi engkau. Itu muraqabah karanya. Nah, alladzina yadhkuruna Allah. Nah, macam mana orang itu dikatakan berakal? Mengenal terhadap penciptaan langit dan bumi, macam mana? Diterapkan bagi orang yang berzikir kepada Allah, baik dalam kondisi berdiri atau duduk atau dia berbaring. Lihat-lihat penjelasannya. Oh, baik. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Lalu dia mau berpikir melihat apa yang ada penciptaan di langit dan di bumi. Jadi segala sesuatu yang menjadi barometer kita berpikir itu, yang kita lewati setiap hari itu mengingat kita kepada Allah. Wa sabata fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu taala anha. Di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sahihaini maksudnya Bukhari Muslim. Dari Ibunda Aisyah semoga Allah meridai sidin. Qalat, beliau bercerita, karena Rasulullah yatka'u fi hujri. Satu ketika Nabi berbaring di pangkuanku. Nabi kan berbaring macam mana laki bini? Nang laki berabah di di batis di tempat habis. Nah Nabi itu nang kayak gitu pakai kesehariannya. Jadi bersama dengan pasangannya beliau bermesra-mesraan. Atau bahasa kita Jawa ini kita bikin romantis ke jurang. Nah, tapi kan usah diekspos gitu kalau ini rame arahnya media sosial. Laki barabah lagi kamera, lakiku bamanja jadi tulis di status kan usah gitu. Baik. Tapi memang kita akan mau menghindari pengaruh dunia media sosial. Ada tulisan buku judulnya Islamic Virtual, ditulis oleh orang-orang talis dari Wales, jadi dari Wales. Itu menulis tentang masalah pergerakan Islam melalui dunia internet. Itu dampak dakwahnya tinggi banget. Dua penguasaan di internet itu baik. Kalau kita akan tunjukkan maulah YouTube, mau membaca YouTube atau belajar agama melalui media sosial itu dua penguasaan. Pertama Islam Syiah, banyak banget. Yang kedua Islam Salafi. Dua ini sudah bermain. Ini bagaimana? Itu dalam penelitian. Jadi Syiah dengan Salafi dia punya sentral-sentral tersendiri. Jangan lihat, oh aku belajar di internet ini anunya rujukannya
Jadi orang berfatwa itu sekarang tidak perlu lagi melihat orang tua alim atau wadah. Lihat di Kiai Haji Google tuh kawan. Ya, belum tidak perlu ilmu lagi. Padahal yang komponen yang namanya seorang mufti atau orang berilmu untuk menyatakan satu putusan itu berpikir banyak. Dia tulis di internet misalnya, hukum waris bagi orang yang bercerai. Dua laki bini berpisahan, dua laki bini berpisahan. Nang laki disehatan atau nang bini disehatan. Hukum waris hukum bercerai. Mati nang laki bawa aja fatwanya ke internet itu nang bini kada dapat lagi karena sudah putus karena faktor perceraian. Padahal substansinya tidak tahu kita. Dua laki bini ini pegawai bersama-sama, lalu nya berpisahan. Itu harus dibaca dulu sumbernya. Nah itu istimbat hukum mananya. Betakon di internet langsung dapat, ya itu dipotongnya langsung kayak itu. Karena kalau wah ini muncul AI, ChatGPT, Gemini, wah macam-macam. Nah, banyak mengalir ini. Dan karena penguasaan itu, orang yang masyhur di internet, lalu seakan-akan mereka lebih alim bagi orang yang tidak masyhur. Padahal banyak yang kadang muncul di internet, padahal alim ganal. Banyak udah kita ini. Dan itu paling mudah menggiring segala sesuatunya, bujur kada bujur, contohlah. Nanti pas Ramadan enak sikung di antara kita ini nanti kita ulah dapat Lailatul Qadar. Kayak apa caranya? Insyaallah rame karena rumah seseorang tuh datangan sampai ke kayu jamuk dari rumah sini tuh bisa diambil buahnya tuh. Itu penggiringan keadaan, kita tidak tahu lagi Pak agama atau kayak apa caranya. Nah baik, itu fenomenanya sekarang lah. Pergeseran nilai sebenarnya. Bahari orang menyambat setan tuh berpikir setan nih ya. Wah ini makanan podcast setan mau ada. Jadi makna yang dulu konotatif, maknanya kadang bagus, bergeser menjadi hal yang biasa. Gara-gara apa? Media sosial. Anjir nih, ya kalau anjir, tadi kalselnya ada anjir, kalau berapa anak. Tapi itu pergeseran nilai dari kata anjing sebenarnya. Akan-akan kita ucap-ucap benda itu biasa. Nah baik, kita kembali dulu. Nah gara-gara mungkin Aisyah berkatalah, ujar ibunda Aisyah, satu ketika Nabi berbaring di pangkuanku, wa ana haidun, sedangkan aku dalam kondisi haid, fayaqra'ul Qur'ana, dan Nabi pada masa itu membaca Al-Qur'an. Nabi membaca Quran, Aisyah dalam kondisi haid. Boleh ya? Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin wa ra'suhu fi hajri wa ana haidun. Dalam riwayat yang lain, kepala Rasulullah itu di pangkuanku. Jadi bersambung ya Pak. Aisyahnya haid, nabinya membaca Quran sedang berbaring. Berarti satu, hadis ini diambil dari kesimpulan bahwa maka tadi judul daripada penjelasan kita pada hari ini adalah kalau berzikir itu dalam kondisi paling sempurna itu diinginkan. Lalu amunnya misalnya dia sambil duduk santai atau sambil beraba dia mengucap Allah la ilaha illallah atau dia hafal Quran membaca Yasin sambil berbaring tadi boleh kada melihat dalil ini? Boleh. Melihat karena Nabi dalam kondisi apapun beliau berzikir kepada Allah. Waja'a Aisyah radhiyallahu taala anha aidan qalat inni la aqra'a hizbi wa ana muttaji'atun ala sariri qalat inni la aqra'a hizbi. Ujar ibunda Aisyah dalam riwayat yang lain,
beliau dikatakan juga. Nah ini yang mau katakan tadi. Aisyah pernah dalam kondisi haid beliau berucap zikir seperti membaca ayat-ayat Quran tersebut. Lalu di sini beliau dikatakan inilah aqra hizbi, aku sedang membaca hizibku. Maksud hizib di sini kita bacaannya. Wa qaulu Aisyah radhiyallahu taala anha, hizbi al-muradu bihi ma yafruduhu al-insanu ala nafsihi min al-awrad ya'ti bihi kulla yawmin Qur'anan kana aw ghairahu. Yang dimaksud dari kata-kata aku sedang membaca hizibku adalah yaitu sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk membaca zikir setiap harinya keperluannya, baik itu ayat Quran ataupun yang lainnya. Jadi kita membaca perlu banget, kalau menurut ulun perlu penting rasanya dalam hidup kita ini biar memiliki satu hizib. Hizib itu biar kumpulan zikir yang pian patenkan baik setiap pagi ataupun setiap petang. Penting, itu proteksi namanya. Kalau lu memahaminya itu proteksi. Apa dasar proteksinya? Mungkin kita tahu barang siapa membaca surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, kemudian Al-Ma'udzatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas setiap pagi dan petang, maka dia pemeliharaan oleh Allah. Kalau dibaca pagi sampai petang, kalau dibaca petang sampai pagi. Ini ayat pemeliharaan orangnya. Oh, maka ayat pemeliharaan itu guring olahraga. Bujur itu namanya pemeliharaan fisik. Ada yang disebut dengan pemeliharaan rohaniyah orangnya. Itu penting. Makanya ucapan daripada Ibunda Aisyah macam itu. Hizbi, yang dimaksud hizib itu adalah kumpulan zikir yang dipatenkan setiap orang. Kita perlu, sangat perlu. Bukan kita itu harus membaca, ada, memang kita perlu dengan bacaan itu. Coba nanti kalau tahapannya, contoh, barang siapa membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in 10 kali setelah subuh, 10 kali setelah maghrib. Itu kan zikirnya hanya ada 2 waktunya, subuh dan maghrib. Ulun mengistilahkan namanya hizib. Ini disebut dengan zikir muqayyad, zikir yang terikat dengan waktu. Biar baca duhur silahkan, tapi itu kadang berefek kepada yang lain, dapat pahala tapi tidak berefek. Hadisnya itu barang siapa membaca 10 Allah hindarkan 10 bahaya. Kita kan tahu, misalnya kita maaf, sesuatu yang memudaratkan kita, pakai sepeda motor lalu kita berjalan ke pasar, digempang orang, dihitung-hitung dia terlincai oleh truk misalnya. Tapi Allah hindarkan setiap keadaannya tuh. Ada apa-apa? Gugur kipai orangnya. Berdiri sedikit. Terus berdiri. Asal tahu aja bukannya Walanda wali di sini. Nah, ada nomor rekam jadi tuh. Nah itu namanya pemeliharaan daripada zikir. Jadi hizib itu yang dimaksud para. Apa hizib yang boleh kita baca? Macam-macam. Surat silakan. Wirdul Latif, Ratib Haddad, Hizib Nawawi, Hizib Sakran, banyak. Itu kumpulan daripada zikir sebenarnya. Apalagi Ratib Al-Aqtas silahkan, atau Dalailul Khairat. Dalail itu pemelihara itu. Kalau orang tahu rahasianya Dalail itu luar biasa. Atau dan banyak sekali. Namanya zikir ini karena yang ada istilah kata gawe ya. Kata gawe. Nah ini yang dikatakan Ibunda Aisyah, wa inni la aqra hizbi wa ana muttaji'atun ala sariri. Qalat inni la aqra hizbi wa ana muttaji'un ala sariri. Dan aku duduk membaca hizibku dan kondisiku pada masa itu berbaring di atas kasurku sambil berzikir, sambil membaca, sambil berzikir waktu itu dalam kondisi berbaring.
Nah, wa faslun wa yanbaghi an yakuna al-mawdi'ul ladzi yadhkuru fihi khaliyan nadhifan fa innahu a'zama fi ihtirami dzikri wal madhkur. Seyogyanya yang kedua, ketika orang berzikir itu tempat yang dilakukan zikir hendaklah bersih dan memiliki kehormatan. Untuk apa? A'zamu fi ihtirami dzikri wal madhkur, karena kehormatan yang dibaca dan kehormatan ucapan zikirnya dan kehormatan yang dibaca. Yang dibaca itu kalimat tauhid, kalimat Allah kaitannya. Jadi kenapa kita harus bersih? Kemudian memperhatikan tempat. Kenapa keadaannya kayak itu? Karena menghormati ucapan dan yang disebut. Itu kalimat Allah yang disebut. Makanya Jarul tadi asa aneh dulu berendrok handap lalu membaca Quran bagus banget, suaranya bagus, tapi nya berendrok handap asa kayak piyo. Kalau pindah jadi kayak Trans 7 pula. Walihada maddaha adzikru fil masajid wal mawadi, boleh dibaca walihada muddiha dzikru fil masajid wal mawadi syarifah. Karena itu dipujilah kalimat zikir itu jika dikerjakan di masjid atau tempat-tempat yang mulia. Bagus zikir itu di masjid atau di tempat-tempat yang mulia. Wa jaa 'anil imamil jalil Abi Maisarah radhiyallahu ta'ala anhu qala la yadhkurullah ta'ala illa fi makanin thayyib. Ujar Syekh Abu Maisarah, beliau mengatakan tidaklah berzikir kepada Allah kecuali di tempat yang baik. Tempat yang baik. Wa yanbaghi aidan ay yakuna famuhu nadiban. Seyogyanya orang berzikir itu mulutnya bersih. Makanya pakai, kalau pengen ada siwak, alhamdulillah. Siwak itu jadi populer turun. Siwak. Nah, atau bersikat gigi itu boleh dihias. Ada orang melihat ada mahasiswa setiap kali hendak sembahyangnya besar sikat gigi, kan ada ini yang pocket tuh. Sikat gigi kalau dibawa kemana-mana. Jadinya bersikat gigi. Dulu rajin lah aja orang. Ini ustaznya supaya kada berbau, sudah begini lah jual balon. Oh, ini supaya pacar mana dia kada usah tegar supaya gigi barase. Alhamdulillah dapat kita nih. Jadi sikat gigi dibawanya ke sana kemari. Jadi hendak wudu di anunya bersikat giginya. Nah, itu sunnah juga. Atau kalau hendak ada mau repot ya dia bersiwak. Pian pernah lah Pak mencium untung pian bersiwak hendak di baju, bakas siwak tuh pian cium pernah lah. Mau diurut pian coba. Mana yang dicoba? Belum memperhatikan baik. Jadi baju liur tuh dia hanukan ke baju lawan disiwak. Yang disiwak ada berbau seperti steril. Sehingga untuk simpulkan berdasarkan analisa itu, siwak ditaruh di baju sekalipun kada bewadah tuh, ini steril. Setelah pian bersiwak anak ya steril aja. Kada bau. Dasar kada berbau. Seperti hilangkannya kan. Kalau bujur itu siwak lah. Sebaik-baik siwak adalah yang basah. Siwak itu yang basah. Makanya kalau kada basah, rendam daun baju panas. Jangan baju setruk, disam-samot. Nah, itu anunya. Jadi disuruh kita bagus untuk bersih kalau kita berzikir. Fa'in kana mi tagayyur azalihi bisiwak, azalahu bisiwak. Kalau ada perubahan bau mulut maka hilangkanlah dengan siwak. Wa in kana bihi najasatun, jika tempat itu adanya najis, azalaha bil ghusli bil ma, maka bersihkan dengan air. Walau zakara walam yaksulha bahwa makruhun wala yuhram. Andai kata seseorang berzikir dan dia tidak membersihkan tempat, ada satu tempat dia kotor di situ, lalu karena dibersihinnya, maka makruh hukumnya tidak diharamkan. Walau qara al-Quran wa famuhu najasun, andai kata dia baca Quran dan mulutnya bernajis itu misalnya ya lihat tadi lah. Untungnya kata-kata najis ini ada dua dipahami dalam kitab Azkar. Pertama berbau, makan bawang misalnya.
Atau makan pete, pete kan ada bau, bawang nang jauh banget bau. Makan bawang bombay Pak, itu pengaruh kepada awak kalau tuh. Yang pernah latah borong lip di dalam lip tuh nah waktu umrah misalnya, pas kumpul orang India, behinaknya tuh bau behinak situ. Bau aroma badannya tuh bau bawang turun. Bukan dulu yang tadi ada, karena memang makanan bawang itu jadi pokok, makanan pokoknya. Oh, ulun langsung berkesimpulan, wajar aja kalau Nabi mengatakan barang siapa makan bawang jangan mendekat dengan masjidku. Rupanya karena itu berbau banget. Nah itu harus dibersihkan dulu. Kalau kita biar kada makan bawang, cari aja makanan yang berbau. Untung tuh apa? Makan jaring misalnya. Untung makan jaring tambah sikit. Wah, jadi anulan kakawanan pulang kata itu. Nah, itu juga makruh hukumnya. Wa famuhu najasun kuriha wa fi tahrimihi wajhan li ashabina ashabuha la yuhram. Tapi ada yang memang mengharamkan sebagian kalau menurut kada bersih. Tapi kaul yang paling kuat adalah tidak diharamkan. Kesimpulannya hari ini, kalau kita mau boleh berzikir itu seyogianya dengan keadaan yang sempurna, pakaian yang baik, mulut yang bersih, keadaan yang nyaman, melantunkan kalimat zikir. Dengan kalimat zikir itu kondisinya baik berdiri, baik duduk ataupun baik dalam kondisi berbaring, disuruh berzikir kepada Allah. Akhirnya boleh dikatakan kalau ingin orang itu di hadapan Allah bernilai ganda berzikir, maka perhatikan kebersihan dirinya. Kira-kira itu. Kalau orang itu fashionable, kalau menurut fashionable itu artinya pakaiannya itu diperhatikannya, kemudian penampilan kebersihannya itu diperhatikannya, mandi ditatanya, waduh berzikirnya luar biasa. Orang itu termasuk orang yang didambakan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kira ini yang Allah bisa sampaikan, wa faslun insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. I'lam anna dzikra mahbubun fi jamil ahwal illa fi ahwali warada syar'u bi istisnaiha. Kalau tadi dikatakan semua tempat tuh boleh berzikir, nanti ada pengecualian tempat-tempat yang kita kata bahwa boleh berzikir dalam kondisi yang tidak diperkenankan. Jadi ada perintah zikir, ada larangannya di tempat-tempat tertentu. Kadang-kala kita melarang sesuatu kalau tidak ada larangannya. Ada perintahnya, ada perintahnya. Balik, ada larangannya. Kalau ada larangannya sih kita melarang berarti. Paham maksud dulu? Ya. Berzikir misalnya dengan kondisi berbaring. Oh, kada boleh berbaring. Ada larangannya dulu. Ada larangannya, maka yang melarang di sini dikatakan tempat berzikir diperkenankan di mana tempat, kecuali di beberapa tempat yang dilarang oleh syariat. Nanti ada larangannya. Ya, itu maksudnya. Kita lanjutkan insyaallah. Mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat. Bertemu di pertemuan akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Amin ya Rabbana ya Karim, lakal hamdu lakal syukru wal minnatu wal fadlu ya Rabbana ta'arafna bi annana katarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina تغسيل كل حوبة
صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إنادة الصحب والحمد لله في البر والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nanti lo catatkan doa ini dan kita terjemahkan supaya tak maknanya. Ya baik. Salat al-isyraq ya.